Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mahasiswa, kembali lagi di channel Tanya Pak Dosen. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu, Pak, gimana sih cara bikin pendahuluan skripsi yang keren abis? Ini pasti kalian tunggu-tunggu karena apa? Kadang-kadang bikin pendahuluan skripsi itu bikin bingung. Kalau ngerjakan bingung, apalagi nanti kalau misalkan di bawah pembimbing ya ditolak, ya berat juga sih kalau sampai ditolak. Maka dari itu simak video ini biar pendahuluan skripsi kamu makin bagus. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, yang perlu teman-teman ketahui, pendahuluan skripsi ibarat muka itu di depan cewek ya, atau depan cowok gitu ya. Kalau mukanya oke gitu ya, pasti doi auto penasaran dan ingin tahu lebih jauh. Nah, kalau di pendahuluan skripsi itu menarik, dosen penguji atau pembimbing nanti akan kepincut pengen baca karya kita sampai tuntas. Nah, gimana caranya? Di sini ada beberapa cara. Yang pertama, topik ya. Nah, untuk topik itu pertama kalian langsung aja to the point ya. Nah, sebutin topik penelitian kamu yang bikin penasaran. Contohnya misalkan ya ini, pengaruh gosip di kantin kampus terhadap IPK mahasiswa. Wah, dari judulnya jadi jamin dosen langsung ngakak ya, karena ada segi umurnya ya, dan penasaran pengen tahu hasil penelitian kamu. Itu ya, langsung to the point. Yang kedua, jelaskan cara singkat tapi jelas. Apa sih yang mau kamu bahas di skripsi ini? Gak usah panjang-panjang ya. Jadi selain to the point, jelaskan secara singkat dan jelas. Oke, setelah topik, selanjutnya adalah bongkar fakta yang menarik. Nah, paparkan ya fakta-fakta menarik. Nah, yang berkaitan dengan topik, misalkan kalian bahas apa ya, itu kalian paparkan. Contohnya, ternyata 80% mahasiswa ngaku IPK-nya mereka turun gara-gara kebanyakan ngegosip di kantin. Dijamin dosen langsung ternganga dan penasaran dengan tahu solusi dari masalah itu ya. Nah, di sini pastikan kalau kalian memaparkan data itu dikasih sumbernya, misalkan dari referensi dari wawancara, dari data lapangan ya. Jadi wajib ada datanya, jangan ngarang ya. Yang kedua, bisa juga pakai data statistik hasil penelitian sebelumnya atau berita terbaru yang relevan. Kalau misalkan hasil penelitian sebelumnya itu penelitian terdahulu ya, atau ada berita gitu ya. Tapi kalau berita jarang sih, kecuali kalau tempat itu terkenal gitu ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, ungkap misteri ya, yang bikin penasaran. Nah, di sini apa? Kasih tahu rumusan masalah penelitian. Nah, di sini kamu harus tahu rumusan masalah penelitianmu. Contohnya, benarkah menggosip di kantin itu membawa dampak negatif ke IPK mahasiswa? Nah, buat rasa penasaran dosen biar makin pengen baca kelanjutan skripsimu. Itu ya. Yang kedua, rumusan masalah harus jelas. Pastikan rumusan masalah kamu itu jelas, fokus dan bisa dijawab dengan penelitian itu ya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, beberkan misi ya. Maksudnya ini apa? Lah, jelaskan tujuan penelitian kamu dengan bahasa yang mudah dipahami. Contohnya, tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah benar gosip di kantin kampus mengaruhi negatif ke IPK mahasiswa dan mencari solusi agar IPK mahasiswa gak anjlok gara-gara gosip. Itu ya, jelaskan tujuan penelitian ini. Sama pastikan tujuan penelitian lu terukur dan terindah ya. Tadi ada skalanya gitu ya. Maksudnya skala bisa dilihat gitu ya. Oke. Selanjutnya yang kelima, pamerin manfaat penelitian, jelaskan manfaat penelitian.
jelaskan materi penelitian lo kamu bagi siapa aja. Contohnya hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu mahasiswa agar lebih bijak dalam menggosip dan membantu dosen lebih serta pihak kampus dalam meningkatkan IPK mahasiswa gitu ya. Kalian harus jelaskan juga. Saya itu gak usah malu-malu, pamerin aja semua manfaat penelitian yang keren habis. Jadi maksudnya ya sebutkan aja manfaat-manfaatnya ya. Setelah itu bocorkan peta rahasia. Lah, peta rahasia ini apa? Lah, jelaskan cara singkat, struktur dan sistematika penulisan skripsimu. Contohnya misalkan bab 1 pembahasan, bab 2. Nah, ini biasanya kalau di sistematika penulisan skrip pasti ada ya. Dan yang terakhir, tutup dengan kalimat pamungkas yang manis. Ya. Buat kalimat penutup yang menarik dan bikin penasaran. Contohnya, mari kita selami lebih dalam misteri pengaruh gosip di kantin kampus terhadap IPK mahasiswa. Ya, dijamin dosen jadi penasaran pengen baca kelanjutan skripsi kamu. Tapi walaupun dibuat santai humor seperti itu, kalian wajib menggunakan bahasa ilmiah ya. Dan harus ada referensinya juga. Oke, itu ya untuk mengenai pembahasan ya. Pendahuluan skripsi, gimana menurut kalian? Kira-kira worth it enggak di kamus kalian? Tulis di kolom komentar. Untuk selanjutnya kita akan bahas lebih dalam mengenai rumusan masalah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.